Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, masih bersama Bapak Alam Harahap SPD MSI di pertemuan pertama di semester 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang mata pelajaran inventory, khususnya di pelajaran Mayop Accounting pada kelas 12 akuntansi. Ya, untuk pertemuan pertama ini, Bapak selalu mengingatkan anak-anak kami yang kelas 12 akuntansi selalu mengulang kembali materi pelajaran yang telah kita pelajari yang untuk semester 1. Pada semester yang kedua ini kita akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang materi selanjutnya tentang inventory, ya, tentang persediaan. Jadi kepada anak kami silakan didengar dan disimak dan dipahami bagaimana nanti Bapak menjelaskan secara rinci bagaimana sih mekanisme atau cara kerja di dalam aplikasi Mayop dalam menerapkan memasukkan transaksi di inventory ini. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengoperasikan tentang membuat buku standar kompetensinya mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya kita akan membuat buku pembantu, dan indikator yang harus kita buat adalah tentang membuat kartu atau buku pembantu persediaan. Jadi kami harap dari semua tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan, anak didik kami khususnya di kelas 12 akuntansi mampu dalam mengoperasikan komputer di dalam mata pelajaran Mayop Accounting dalam menerapkan atau memasukkan transaksi ke dalam buku pembantu persediaan. Nah, di sini inilah dia kita bahas secara rinci bagaimana yang disebut dengan inventory. Nah, Bapak akan jelaskan apa sih yang disebut dengan inventory. Nah, di inventory ini di slide yang semester 1, ya, Bapak sudah menjelaskan bagaimana mekanisme penjelasan di penggunaan di akuntansi dagang, ya. Sebetulnya kalau di jasa tidak terlalu dipublikkan kali untuk pembelajaran yang ada di persediaan, tapi ya hanya untuk di akuntansi dagang. Jadi ada banyak materi metode yang harus kita ingat bahwasanya di dalam persediaan ini ada beberapa metode, yaitu metode FIFO, LIFO, average, dan sebagainya. Jadi Bapak hanya bagaimana kita mengoperasikan Mayop Accounting ini dalam memasukkan transaksi di inventory-nya atau persediaannya. Nah, inventory ini adalah fasilitas yang digunakan untuk mencatat dan mengolah data persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau di akuntansi dagang, transaksinya kan jenis transaksinya kan adalah barang. Jadi barang ini, baik barang yang masuk, baik barang yang keluar, itu adalah harus dicatat, ya, sehingga kita tahu berapa sih persediaan yang sudah digunakan atau yang belum digunakan, sehingga ini menjadi suatu patok bagaimana kelangsungan usaha ketika kita sudah mencatat yang namanya persediaan. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk kegiatan operasional usaha, jadi kita harus tahu, harus ada buku pencatatan bagaimana tingkat persediaan yang ada di perusahaan atau persediaan yang sudah digunakan oleh pihak usaha itu sendiri, sehingga kita bisa menjalankan operasional kita di dalam kegiatan usaha semakin lebih baik dan semakin bisa memberikan kebijakan dalam transaksi di jual beli dagang, ya. Lanjut. Jadi inventory ini adalah bagaimana kita mencatat seluruh persediaan, baik yang persediaan yang di toko atau persediaan yang sudah digunakan atau dijual belikan oleh kepada customers, ya, atau pelanggan. Nah, di sini Bapak sudah jelaskan secara rinci kemarin, dan kita hanya mengulang secara daring, ya. Bagaimana sih cara pengoperasian yang namanya pembuatan inventory ini atau persediaan. Jadi kalau bagus pencatatan di persediaannya,
Jadi kita bisa menentukan berapa yang kita butuhkan dan berapa barang yang harus kita keluarkan untuk bagi customers. Apalagi ada di transaksi itu kan ada namanya yang sistem kredit, ada sistem cash. Jadi harus ada yang namanya buku pembantu untuk persediaan ini, sehingga kita tahu bagaimana kebijakan kita untuk penyediaan barang dagangan untuk kelangsungan operasional perusahaan. Jadi yang pertama di sini adalah tampilan menu di dalam Mayop itu. Jadi kita ke aplikasi inventory. Jadi anak-anak kami ketika sudah melakukan transaksi akun list, ya, mendaftarkan akun-akun transaksinya, habis itu sudah melakukan balancingkan, ya, balancingkan transaksi yang sudah bulan yang lalu. Jadi kita harus buat yang namanya ke menu inventory. Jadi inventory ini adalah kita buat, ya, kita klik di menu di sini di inventory, pilih di inventory, habis itu kita klik item list. Jadi nanti kalau setelah Anda mengklik di item list, jadi Anda akan ditujukan kepada bagaimana memasukkan, ya, persediaan barang-barang yang ada di perusahaan kita. Jadi nah, di menu inventory ini sangat banyak. Makanya saya Bapak jelaskan kemarin itu setiap menu di Mayop Accounting itu termasuk account, banking, sales, time, billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Itu ada, setiap menu itu ada sistemnya masing-masing. Dimana di inventory ini sangat banyak. Contohnya itu, ya, building items, ya, item register, adjust inventory, itu ada kaitannya ke pihak per itemnya. Jadi kita kalau untuk mendaftarkan, untuk meregister atau mendaftarkan persediaan barang dagangan kita harus mengklik item list, ya. Ya, kita klik ke item list, maka kita akan mendaftarkan barang-barang persediaan yang akan kita masukkan di usaha kita. Kita klik di sini, ya. Lanjut, setelah Anda klik dan Anda sudah catat, ya, maka akan Anda ditampilkan seperti ini tampilannya. Nah, jadi disinilah kita, ya, kita pertama itu pilih menu yang di bawah di sini, ya, pilih menu, maka akan timbul tampilan seperti ini. Jadi sini ada namanya profile, item detail, buying detail, selling detail, history, auto build, dan location-nya. Jadi sini nanti Anda akan membuat bagaimana data persediaan yang harus kita buat, yaitu tentang profil. Jadi profil ini beridentik dengan kepada identitas barangnya. Jadi kita harus buat yang pertama di sini item numbernya. Jadi kita buat kode barangnya apa, nama barangnya apa, kan gitu. Jadi setelah Anda buat kode barangnya, nama barangnya, baru kita isi yang namanya, ya, berapa jumlah barangnya, ya, berapa jumlah barangnya, kuantitinya berapa, baru harganya berapa, ya, baru nanti kita checklist semuanya, ya. Di sini ada I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Artinya kita checklist bahwasanya barang ini kita beli dan kita jual, dan kita harus ada persediaan, sehingga nanti kita tahu barang yang keluar dan barang yang masuk, ya. Baru kita tentukan jenis akun di waktu kita ini, ya, dimana cost of sales berarti kita buat pembelian, ya, di sini penjualan, ya, harga pokok pembeliannya berapa, karena cost of sales account harga pokok pembelian, baru income, yaitu penjualannya, karena ini penjualan pasti ada pendapatan. Baru kita buat as account for item inventory, ini persediaan barang dagangannya, ya, kita buat harganya, baru kita klik OK kan di sini. Setelah Anda dibuat situ, maka dia akan muncul di sini, ya, di item number ini akan muncul nama barang yang kita sudah masukkan ke menu inventory ini. Kita klik OK dan nanti akan barangnya sudah tercatat secara otomatis. Lanjut. Nah, setelah pilih yang itu, ya, pilih profile, kita langsung ke buying details. Nah, jadi standar costnya berapa, isi harga belinya di sini kita harus beli, ya. Jadi isi harga pokok pembeliannya berapa, kan gitu. Jadi nanti kita harus jelas, ya, Anda harus paham yang namanya harga pokok pembelian dan harga pokok penjualannya berapa, supaya harga beli dan harga jual tidak terlalu tidak terjadi tidak keseimbangan, sehingga nanti supaya tidak terjadi kerugian seperti itu. Jadi standar costnya ada di sini Rp5.000, dan by unit of
mesurnya itu adalah apakah unitnya itu 1 unit atau dia bentuk kilo dan sebagainya, dan ini harus dibuat ya. Nah setelah itu Anda isi baru klik OK. Nanti akan kita tunjukkan setelah buying details ya, berapa harga belinya. Nanti kita akan ke selling detailsnya ya. Kita klik OK, habis itu muncullah dia ke selling detailsnya. Jadi best selling price-nya berapa? Tadi 5.000 menjadi 6.500 per kilonya. Baru diisi semua ya, diisi baru klik OK. Nanti akan setelah Anda isi profilnya, buying detailsnya, selling detailsnya, maka barang itu akan masuk kemari. A001 beras, on hand-nya berapa, jumlah presidennya berapa di situ, last cost-nya berapa, dan sell price-nya berapa. Lalu kalau umpamanya ada kesalahan, maka anak-anak kami boleh mengeditnya. Umpamanya salah harga di harga pokok penjualnya, silakan diedit, bisa. Nanti kembali lagi ke selling details. Atau salah namanya, kita pergi ke di profilnya ini ya, kita ganti profilnya di sini ya, kita ganti, atau kode yang salah boleh diisi baru kita okekan lagi. Begitu juga dengan buying details atau selling detailsnya kalau ada kesalahan. Nah begitu juga selanjutnya kalau umpamanya ada kesalahan nanti atau ingin membuat melanjutkan barang yang baru, silakan klik new dan ikuti arahan Bapak yang tadi. Silakan buat nama profil barangnya, nama barangnya, jumlahnya, harga belinya, dan harga jualnya berapa. Klik OK dan itu akan secara otomatis masuk ke bagian barangnya seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, mengisi jumlah item ya, mengisi jumlah item. Jadi mengisi jumlah tadi kan ini persediaan yang kita masukkan, kita sudah semua keseluruhannya sudah dimasukkan ke dalam daftarkan ke bagian dari item listnya tadi kita sudah daftarkan, tapi kita belum mengisi berapa jumlah barang yang kita sediakan di perusahaan kita. Jadi untuk mengisi persediaan kita di perusahaan itu, kita harus keluar dari item listnya, baru kita pilih di sini ada namanya adjust inventory. Just inventory ini adalah kita menentukan berapa sisa persediaan kita. Karena tadi kita di sini ya, ini di on hand-nya masih kosong ya, persediaan masih kosong dan jumlah harganya masih, harga terakhirnya masih kosong. Dari kita itu kita akan isi. Yang on hand-nya itu nanti kita buat di adjust inventory-nya di sini ya, adjust inventory kita isi di sini berapa jumlahnya, nanti akan muncul di on hand-nya berapa persediaannya. Sedangkan last cost-nya nanti kita buat berapa harga terakhir dari harga barang itu. Nah, kita klik di sini adjust inventory, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di adjust inventory tadi kita kan dibuat tanggal 1 bulan 1 ya, 2012 pamannya. Kita berikan contoh seperti ini, kita atur tanggalnya, baru kita buat memonya di sini, keterangannya apa? Persediaan awal ya, persediaan awal. Jadi tadi ada kita buat A001 yaitu beras tadi ya, jenis A001 berasnya, baru berapa jumlah kuantitinya kita beli ya, sekitar 120, berarti 120 item, baru unit costnya 5.000 ya, berarti amountnya adalah secara otomatis kita tap langsung muncul 600.000 ya, 600.000. Nanti accountnya nanti 1160, ini akun yang digunakan untuk di persediaan. Habis itu kalau sudah kita isi ya, kita isi lagi atau kita tambah lagi di sini umpamanya A002 atau minyak, berapa jumlah minyaknya. Begitu juga selanjutnya sampai ke bawah. Setelah selesai kita isi semua seluruh item-item persediaan kita, baru kita tekan record dan dia akan menyimpan apa yang kita buat, jumlah kuantiti dan unit costnya dan berapa jumlah harganya ya. Nah lanjut, setelah itu kita ke time billing. Sebetulnya ini tergantung jenis versi mayopnya ya. Kalau versi mayop yang versi 17 time billing ini nggak ada ya, yang ada cuma 6 menu. Jadi di sini ada beberapa yang harus Bapak tambahkan, yaitu time billing. Time billing ini apa sih Pak? Time billing ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa yang termasuk dalam daftar aktivitas list. Ya, jadi ini untuk mencatat transaksi penjualan jasa ya. Ya, apabila ada yang tidak kalau di dagang kan barang dagangan yang dijual. Kalau umpamanya kalau di jasa kan di jasa kan pelayanannya yang diberikan. Tetapi kalau di dagang dua-duanya pasti dipakai, karena di dalam penjurnalan kan ada dua jurnal umum atau general jurnal
dan jurnal khusus ataupun spesialis jurnal. Jadi kalau di dagang pun sudah bisa juga menggunakan yang namanya pelayanan jasa. Jadi pelayanan jasa itu juga harus dihitung supaya tidak ada ketimpangan antara penggajian nanti kepada karyawannya atau bagaimana untuk tambahan-tambahan penggajian yang harus didapatkan oleh perusahaan tersebut. Jadi nanti kita klik time billings ya, nanti akan muncul setelah kita klik time billingsnya ya. Yang kedua yaitu viral. Ini ada tambahan viral juga. Viral ini apa? Fasilitas ini digunakan untuk mengolah gaji karyawan yang berhubungan dengan dikenakan pajak. Ini ya. Jadi ada anak-anak kami sebetulnya kalau kita bahas yang namanya akuntansi dagang, jadi semua harus kita pelajari ya, baik jasanya, dagangnya, biayanya, akuntansi pajaknya ya. Apalagi nanti kalau masalah dagang pasti ada pajak pertambahan nilai. Kalau dia barang mewah ya pasti ada pajak penjualannya, dan Anda harus tahu bagaimana mengalokasikan pajak tersebut ya, bagaimana aturan PPh, PPN, PPM, pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan. Itu harus tahu bagaimana mekanisme untuk pencatatan di pajak. Apalagi namanya yang disebut dengan viral ini, menu di viral ini akan mengelola gaji karyawan yang berhubungan dengan dikenakan pajak. Berarti dia akan menggunakan PPh 21 atau pajak penghasilan kan gitu. Jadi di sini akan kita buat bagaimana nanti Bapak secara praktikumnya ya, untuk bagaimana sih mengelola gaji karyawan yang kita bayarkan dan dikenakan dengan pajak. Jadi setiap gaji yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya itu dihitung, bukan hanya memberikan gaji tok seperti itu. Jadi ada kejelasan di ketika kita memprintkan laporan untuk penggajian kita, itu sudah dipotong langsung, sehingga ketika karyawan melihat gajinya, dia melihat gajinya sekian, kenapa sekian, dan itu sudah rupanya di dalam daftar item listnya itu kan sudah dibuat yang namanya pemotongan pajak atau biaya-biaya yang lain kan seperti itu, supaya ada transparansi terhadap penggajian karyawan tersebut dan tidak ada simpang siur ataupun tidak kenyamanan kepada karyawan dalam saat menerima salary atau pendapatannya ya. Jadi itulah ya tentang penjelasan Bapak mengenai inventory ya. Jadi anak-anak kami dapat Bapak simpulkan ketika kita menerapkan mencatat inventory di menu Mayo Accounting, Anda harus daftarkan dulu ya, mendaftar kepersediaan itu klik menu inventory. Setelah itu menu inventory klik item list, baru dibuat nama kode barangnya, nama barangnya, baru berapa harganya, di billing details dan buat harga jualnya, dan di selling details. Habis itu oke kan. Begitu juga dengan barang-barang yang lain, itu harus sama. Setelah itu ketika Anda melakukan mendaftarkan sudah daftar item, daftar persediaannya, silakan anak-anak kami membuat berapa jumlah persediaannya, supaya nanti ketika Anda melakukan jual beli ya, Anda ketika kita diminta laporan bagaimana laporan persediaan barang dagangan kita tinggal mengeprint, mencetak berapa jumlah barang yang ada di gudang atau di perusahaan kita, sehingga kita cek di gudang, oh barangnya sekitar sekian, yang kita beli 20 umpamanya, rupanya kita sudah melakukan transaksi jual, rupanya setelah kita data bahwasanya yang terjual atau yang dikeluar adalah sebesar 10 pieces umpamanya ya, berarti sisa 10 pieces. Kita print item listnya ya, berapa yang sisa, baru kita cek di gudang dengan data yang kita peroleh dengan apa yang aktual faktanya di gudang, sama dengan apa yang kita cetak, berarti apa yang kita terima pasti, apa yang kita catat pasti itu sudah benar. Jadi sehingga kita mengambil keputusan kebijakan bahwasanya di dalam operasional aktivitas di perusahaan kita dalam jual beli dagang, termasuk terhadap persediaan yang ada di toko, itu masih di bawah pengawasan kita, sehingga perusahaan kita tetap berjalan dan tidak ada gangguan dalam melaksanakan operasional perusahaan kita. Jadi anak-anak kami khususnya kelas 12, jadi itu penjelasan Bapak mengenai tentang inventory. Mana tahu ada penjelasan Bapak yang kurang jelas, anak-anak kami
boleh menanyakan Bapak di link di bawah ini ya, di kolom komentar, mana tahu ada yang kurang jelas atau memberikan argumen-argumen atau yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan langsung atau langsung di lewat ya komen di bawahnya. Nanti secara langsung Bapak akan menjelaskan kembali bagaimana tentang mekanisme persediaan yang di dalam aplikasi Mayop Akunting ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Minta maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.